Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang kali ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan Ayu Siang kali ini kami awali dari informasi penyanyi cilik FP menjenguk ayahnya di kantor polisi yang ditahan karena kasus judi online. FP mengaku tidak kaget ayahnya ditangkap lantaran telah lama kecanduan judi online. Didampingi kru manajemen, penyanyi cilik FP mendatangi Polresta Banyuwangi, Jawa Timur untuk menemui ayahnya Joko Suyoto yang ditahan karena kasus judi online. FP yang sedang persiapan untuk manggung di Jakarta sengaja pulang ke kampung halamannya di Banyuwangi demi menjenguk ayahnya. FP mengaku tidak kaget ayahnya ditangkap polisi sebab menurutnya ayahnya telah lama kecanduan judi online. Terkait soal sumber uang untuk bermain judi online, FP mengaku tidak tahu menahu. Tapi ia mengaku kerap mengirim uang ke ayahnya hasil dari manggung dan menyanyi. Yang pertama kita mengapresiasi kinerja kepolisian Republik Indonesia, kinerja kepolisian yang sudah menetapkan ayahnya Farel sebagai tersangka kasus judul ya. Di sini mungkin kita harapan dari kita beliau berubah ya setelah kejadian dapat hukuman ini, jadi bisa merenung ya kesalahan-kesalahan, jadi kedepannya bisa berubah lah. Itu harapan dari saya gitu. Sebelumnya, ayah FP Joko Suyoto ditangkap di rumahnya di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono saat hendak mengantar salah satu anaknya ke sekolah Selasa lalu. Saat ditangkap, pelaku tidak bisa mengelak karena dalam ponselnya terdapat sejumlah transaksi perjudian online. Sejumlah saksi termasuk istri pelaku juga sempat diamankan namun akhirnya dipulangkan karena tidak terbukti terlibat. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat main judi online hanya untuk mengisi waktu luang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Suami membakar rumahnya gara-gara cekcok dengan istri di Pesanggerahan, Jakarta Selatan akhirnya ditangkap polisi. Rupanya pertengkaran Pak Sutri itu karena suami cemburu, istrinya menjalin hubungan sesama jenis dengan seorang wanita. Masih gede bang, monitor bang, petukangan bang. Dalam pengaruh alkohol, seorang suami di Betukangan Utara Pesanggerahan, Jakarta Selatan membakar rumahnya sendiri. Api bahkan merembet kedua rumah di sebelahnya. Aksi nekat itu terjadi usai ia cekcok besar dengan istrinya. Usai membakar rumah, suami melarikan diri, sementara istri kabur ke rumah tetangga. Usai buron selama sepekan, suami alias pelaku akhirnya ditangkap di rumah temannya di kawasan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Kepada polisi, ia mengaku cekcok dengan istri lantaran cemburu. Istrinya punya hubungan sesama jenis dengan seorang wanita. Bahkan ia memergoki istri dan seorang wanita tengah berduaan di rumahnya. Saat tersangka masuk ke rumah korban, mengecek ke kamar dan didapati ada teman perempuan korban sedang tiduran di kasur, lalu tersangka menegur dan terjadi cekcok mulut. Pelaku kini mendekam di Polsek Pesanggerahan dan diancam pidana 12 tahun. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Seorang teman wanita sopir taksi online di Pekanbaru Riau mengalami tindakan pelecehan oleh penumpang pria di dalam mobil. Akibatnya korban tabrak sejumlah kendaraan di depannya. Detik-detik mobil taksi online menabrak seorang pengendara sepeda motor dan mobil di Jalan Tuanku, Tambusa, Pekanbaru Riau. Peristiwa kecelakaan itu terjadi gara-gara teman wanita supir ojol yang duduk di depan dilecehkan oleh penumpang. Perempuan yang duduk di kursi depan mobil itu yang menjadi korban tiba-tiba keluar dan berteriak telah diperlakukan tidak senonoh oleh salah satu penumpang dari belakang. Tak terima dilecehkan, remaja 17 tahun ini langsung berteriak minta tolong. Teriakan tersebut spontan menarik perhatian warga dan mengejar pelaku. Untuk pelaku yang melakukan tindak yang diduga melecehkan penumpang wanita, salah satu penumpang wanita kabur. Ada berapa orang pelakunya? Untuk pada saat kejadian pengemudi dan teman wanita pengemudi yang duduk di sebelah
untuk penumpang 5 orang. Untuk memastikan penyebab kecelakaan dan laporan adanya dugaan pelecehan, Satlantas Polresta Pekanbaru akan melakukan koordinasi dengan bagian reserse kriminal. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 2 wanita yang berboncengan sepeda motor berusaha mengejar pelaku pelecehan seksual yang kabur dengan motor. Sepanjang pengejaran, korban berteriak maling dengan harapan mendapat bantuan orang di sekitar. Dua wanita yang berboncengan sepeda motor berusaha mengejar pelaku pelecehan seksual yang kabur dengan motornya. Sepanjang pengejaran, korban berteriak maling dengan harapan mendapat bantuan orang di sekitar. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Duren Jaya, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Namun sepanjang pengejaran, korban yang dilecehkan pelaku akhirnya kehilangan jejak karena padatnya lalu lintas. Menurut warga sekitar, begal payudara yang menimpa korban terjadi di persimpangan Jalan Raya Duren Jaya. Di kawasan tersebut kerap terjadi pelecehan seksual terhadap pengendara wanita. Korban telah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Ratusan masyarakat menggerebek lokasi yang dijadikan praktik prostitusi, terselubung, dan lapak minuman keras di Labuan Batu, Selatan, Sumatera Utara. Mirisnya lagi, lokasi tersebut diduga milik salah satu oknum PJ Kepala Desa. Rusak pemerintah kita, Pak. PJ Kades yang buka warung SSE di tempat kami ini. Puluhan warga di lingkungan Simaningkir, Kecamatan Kota Pinang, Labuan Batu Selatan menggeruduk lokasi yang diduga dijadikan tempat prostitusi dan lapak minuman keras. Beberapa ruangan diperiksa warga, namun sayang tak satupun penghuni rumah ada di dalamnya. Diduga aksi razia warga telah diketahui pemilik lokalisasi. Di sekitar lokasi, warga menemukan ratusan botol bekas minuman keras. Supaya kita baik-baik untuk menyuruh. Warga setempat telah berulang kali mengingatkan agar lokasi tersebut ditutup, namun tak pernah diindahkan. Diketahui dari 3 lokasi yang digerebek, salah satunya milik oknum PJ Kepala Desa di Kecamatan Silangkitang berinisial E. Jadi makanya sekarang kami turun ke lapangan untuk memastikan bahwasannya prostitusi ini harus ditutup. Jadi sudah lama Pak tempat ini dilakukan? Sudah lama. Udah hampir 10 tahunan mungkin. Tapi kami tetap bersabar, kasih tahu, tapi nggak bisa juga. Sekarang ini puncaknya. Lebih kurang beroperasi 1-2 bulan, dan ini menurut masyarakat informasi masyarakat yang kami himpun, bahwa saya menghidupkan musiknya tidak ada aturannya, sehingga sangat mengganggu. Nah, kemudian informasi juga yang kami terima ada keterlibatan daripada perangkat desa dalam kepemilikan kafe ini. Untuk aksi ini berlangsung dengan aman meski sempat memanas. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Aksi pencurian barang dengan modus pecah kaca mobil terjadi di res area kilometer 62 Tol Jakarta Cikampek terekam CCTV. Saat kejadian, mobil tengah terparkir dan para korban istirahat makan. Para korban alami kerugian lebih dari 100 juta rupiah. Penyergapan tim besar Polres Karawang saat mengejar 2 pelaku modus pencurian pecah kaca mobil. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Sudarto, Bu. Nah, Pak. Hah? Sudarto, Bu. Iya. Penangkapan dilakukan setelah korbannya melapor ke Polres Karawang. 2 pelaku merupakan warga Tangerang. 1 pelaku ditangkap di minimarket daerah Tangerang dan 1 lainnya di kediamannya. Sebelumnya, detik-detik saat aksi 2 kawanan pelaku spesialis pencurian barang berharga dengan modus pecah kaca mobil terjadi saat mobil tengah diparkir di res area kilometer 62 Tol Jakarta Cikampek terekam CCTV. Saat kejadian, mobil minibus tengah ditinggal pemiliknya beristirahat untuk makan.
Hanya dalam hitungan menit, pelaku berhasil menggasak 4 unit laptop, uang Rp19.500.000 dan barang berharga lainnya. Saat itu ditinggal untuk makan oleh para korban. Tanggal 10 Juni 2025, para pelaku bisa kita bekuk atau kita tangkap ketika mobil sudah terparkir, kemudian dipepet dari samping. Setelah itu pelaku beraksi dengan memecahkan kaca. Saat ditangkap, kedua pelaku tak berkutik dan segera dibawa ke Mapolres Karawang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat kejadian, keempat korban mengalami kerugian lebih dari Rp100 juta. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta akan mengenakan denda kepada warga yang kedapatan merokok sembarangan. Nggak tanggung-tanggung, pemirsa. Denda ini dikenakan mencapai Rp250.000. Kota Jakarta terus berbenah. Sejumlah aturan pun dibuat oleh pemerintah provinsi daerah Kota Jakarta supaya warganya bisa hidup lebih baik. Salah satunya adalah rencana aturan denda bagi warga yang merokok sembarangan. Aturan ini tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang sedang dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Sanksi berupa denda sebesar Rp250.000 pun menanti warga yang kedapatan merokok sembarangan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyebut denda sebesar Rp250.000 akan langsung dikenakan di tempat kawasan tanpa rokok. Tidak hanya itu, bagi yang melanggar juga bisa dikenakan sanksi kerja sosial. Aturan ini juga akan diterapkan kepada penjual rokok. Denda paling tinggi sebesar Rp50 juta akan dikenakan bagi pihak yang mengiklankan, mempromosikan di seluruh wilayah Jakarta. Pedagang juga dilarang berjualan di sekitar sekolah atau area bermain anak. Bila kedapatan melanggar, akan disanksi Rp1 juta. Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta menetapkan 6 kawasan dilarang merokok tanpa terkecuali, dan berikut daftarnya, pemirsa. Yang pertama, pemirsa, adalah di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian ada tempat proses belajar mengajar seperti sekolah dan tempat les anak. Tempat bermain anak dan tempat ibadah juga dilarang merokok. Bahkan saat menggunakan angkutan umum juga dilarang merokok. Demikian juga dengan di lokasi olahraga seperti stadion. Ya, sementara pemirsa, ada 4 kawasan yang diperbolehkan merokok, tapi harus di ruangan khusus. Kawasan ini adalah tempat kerja, tempat umum, ruang publik terpadu, hingga tempat dengan izin keramaian. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah tanggapan dari masyarakat sekitar terkait aturan baru larangan merokok di sembarangan tempat, pemirsa, sudah bersama kami rekan Galuh Pandu langsung dari Tebet Eco Park Jakarta. Selamat siang rekan Galuh, seperti apa nih respon dari masyarakat sekitar terkait adanya larangan atau ada denda ketika ketahuan kedapatan merokok sembarangan? Ya, selamat siang Pram dan pemirsa. Kawasan Tebet Eco Park menjadi salah satu kawasan atau ruang publik yang memang sudah diberlakukan aturan dilarang merokok di kawasan ini karena ini merupakan prasarana olahraga, kemudian taman bermain anak, dan banyak orang yang berolahraga di sini sehingga diharapkan banyak masyarakat yang bisa menghirup udara segar tanpa adanya asap rokok yang ada di sini. Dan peraturan ini berarti harus siap-siap dong bagi masyarakat yang nantinya akan melakukan rokok secara sembarangan di ruang publik sehingga nanti akan dikenai denda senilai Rp250.000. Nah, seperti apa tanggapan masyarakat? Kita akan mencoba berbincang dengan beberapa orang yang ada di sini. Kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Bapak Galuh dari Ayus, Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak Ompi. Ya. Ada aturan baru tentang aturan denda Rp250.000 bagi orang yang merokok di ruang publik. Tanggapan Bapak seperti apa? Saya setuju.
Setuju, karena kan di sini kan banyak anak kecil. Pengaruh dari asap rokoknya itu kan mempengaruhi pernafasannya dia, kesehatannya dia. Kalau saya sih lebih dari 250.000 saya sih juga setuju. Tapi kalau Bapak sendiri ngerokok nggak, Pak? Kadang, tapi udah lama enggak sih, enggak. Paling seminggu udah enggak sih sama sekali ya. Itu udah enggak ya? Artinya kalau misalnya ada denda 250.000, Bapak setuju ya? Setuju ya. Oke Bapak, terima kasih banyak. Selamat berlibur bersama anak-anak. Saya akan mencoba berbincang lagi dengan beberapa orang yang ada di sini. Nah, karena di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan olahraga yang memungkinkan masyarakat harus menghirup udara bebas tanpa rokok. Saya akan mencoba berbincang dengan yang ada di sini. Halo Ibu, selamat pagi. Galuh dari Ayus TV, dengan Ibu siapa? Desi Mawarina. Ibu Desi ini mau ada peraturan bahwa adanya denda 250.000 untuk orang yang merokok di tempat umum. Tanggapan Ibu bagaimana? Setuju sih. Iya. Kenapa Ibu setuju? Ya karena kan kayak mengganggu kesehatan orang lain juga, untuk diri sendiri juga gitu. Jadi setuju ya? Kira-kira aturan apa lagi yang ingin Ibu sampaikan gitu, sehingga bisa menghirup udara segar tanpa rokok? Apalagi ya? Mungkin teman saya juga bisa. Oke, kita akan coba tempat satunya lagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa? Saya dengan Bu Dwi. Ibu Dwi. Nah, dengan aturan baru denda 250.000 untuk perokok ini seperti apa? Ya bagus sih ya, supaya bisa mengurangi polusi. Terus kan kayak sampah puntung-puntungnya itu kan suka pada buang sembarangan itu. Sama apa ya? Sama ini kan, kalau ini khusus rokok ya nggak bisa ya. Nah tapi kalau misalnya di kawasan tempat Ekopark ini, Ibu sering lihat orang masih ngerokok nggak sih Bu? Ada sih 1-2, tapi biasanya itu kalau udah kondisi udah rame banget, tapi kalau masih kayak renggang-renggang gini jarang. Satu lagi saya mau ke kakak yang di sebelahnya. Iya. Halo, dengan siapa di sini? Ya, Tuti Masito. Dengan Bu Tuti. Oke, Bu Tuti, gimana dengan aturan baru atau rencana peraturan daerah ini? Oh ya, sangat setuju sih ya, karena memang kadang kita kan niatnya ke taman ini pengennya kan mencari udara segar. Nah, tapi kadang memang ada aja yang ngerokok. Kan akhirnya udaranya malah jadi nggak bagus, kadang kita jadi terganggu. Gitu sih. Kalau tadi ada Bapak yang setuju kalau bisa di atas 250.000 dendanya. Kalau dari Bu Tuti kira-kira berapa dendanya? Ya sebetulnya sih untuk 250 juga itu udah ini ya cukup besar ya kalau memang dipatuhi ya. Jelas gitu aturannya. Jangan hanya wacana saja gitu. Maksudnya kadang kan banyaknya sekarang hanya aturan saja tapi tidak terrealisasi kan. Kayak gitu. Jadi berharapnya segera terrealisasi ya. Oke, baik, terima kasih Ibu-ibu. Selamat menikmati kembali. Dan itu tadi Pram dan pemirsa, bagaimana tanggapan masyarakat. Ternyata banyak yang setuju dengan aturan baru penerapan denda bagi perokok yang merokok di ruang publik. Dan beberapa aturan ini tentunya akan diberikan bagi masyarakat supaya lebih tertib dalam mematuhi peraturan dan sehingga masyarakat bisa menghirup udara bebas, udara segar di tempat-tempat tertentu, apalagi untuk melindungi para orang-orang yang rentan dan juga mungkin anak-anak, ibu hamil yang memang tidak bisa atau rentan terhadap asap rokok. Dan aturan-aturan selain hanya berupa denda dalam rencana peraturan daerah tersebut, juga ada beberapa peraturan lainnya seperti misalnya dilarang mempromosikan, mensponsori di kawasan Jakarta berkaitan dengan rokok karena bisa didenda sampai 50 juta. Sementara itu ada aturan lain seperti misalnya penerapan apabila ketahuan menjual belikan rokok dalam radius 200 meter di kawasan tanpa rokok ini dapat denda 1 juta rupiah. Kemudian juga apabila menjual belikan serta mempromosikan barang-barang di kawasan mempromosikan rokok, maksud kami di kawasan tanpa rokok ini bisa kena denda 1 juta rupiah. Adapun beberapa kawasan-kawasan yang memang diberlakukan atau diterapkan sebagai kawasan tanpa rokok tanpa terkecuali, salah satunya adalah taman ruang terbuka hijau seperti ini karena dekat dengan permainan taman bermain anak, kemudian juga prasarana olahraga dan sejumlah tempat-tempat lainnya memang diterapkan sebagai kawasan bebas rokok. Sementara itu dapat kami sampaikan, Pram, kembali ke Anda. Baik, tampaknya banyak sekali warga yang setuju akan adanya penerapan denda terhadap para perokok yang merokok sembarangan. Kita tunggu saja Galuh dan juga pemirsa terkait keputusan dari pemerintah terkait penerapan denda tersebut. Terima kasih Galuh dan selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Viral pengemudi ambulans kesasar saat membawa jenazah pasien rumah sakit jiwa akibat ditemani penunjuk jalan mengidap ODGJ. Pasien ODGJ sebagai penunjuk jalan ke pemakaman ada di dalam ambulans karena diajak sopir. Wah, jenazah ini. Inilah video yang viral di media sosial. Seorang sopir ambulans tengah kesasar kebingungan saat membawa jenazah pasien ODGJ yang ditemani oleh 2 orang pria. Kejadian bermula saat seorang pasien ODGJ meninggal dunia dan tidak memiliki keluarga. Pihak rumah sakit kemudian mengurus jenazah hingga ke pemakaman di Goa. Tahu juga? Aduh. Ini bagaimana, bro? Siapa kena mata? Namun dalam perjalanan, sopir ambulans selalu kesasar hingga tak juga sampai ke pemakaman karena petunjuk jalanan merupakan pasien ODGJ yang ikut mengantar jenazah. Ternyata juga yang mengantar orang jiwa ini. Aduh. Pusing saya ini. Setelah video ini viral, pihak rumah sakit khusus dari daerah Makassar buru-buru klarifikasi dan menegaskan bahwa video hanyalah konten bercanda sopir ambulans. ODGJ yang sudah pulih, yang sudah sehat. 2 orang itu. 2 orang. Kenapa dia naik di situ? Karena dia minta, Pak Kabi, bisa saya ikut karena ini teman saya. Ini misalnya juga saya membantu. Artinya sama dengan kita. Ini kan tanda kutip tidak punya keluarga dan sudah akrab di sini. Nah, akhirnya dia bilang, ya saya ikut, saya bantu-bantu angkat. Tapi ini kan sudah dikawal, ada 2 perawat saya kasih ikut di situ. Cuma karena pada saat dia turun ini sopirnya foto, dia video. Oh, pergi bikin konten. Bikin konten ya, karena ya mending untuk sebenarnya dia canda-canda, tetapi candanya ini membuat jadi viral. Pihak rumah sakit menambahkan, 2 pasien ODGJ yang ikut dalam ambulans ditegaskan sudah dalam kondisi sehat. Atau melanggar privasi jenazah atau pasien ODGJ. Sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Pihak RSKD Dadi berharap kejadian serupa tidak terulang dan menghimbau semua pihak untuk lebih bijak menggunakan media sosial, terutama dalam situasi menyangkut martabat jenazah. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, seorang warga yang sakit di Mamuju, Sulawesi Barat harus ditandu warga sejauh 21 km. Pasien yang berusia 60 tahun itu tidak bisa dibawa menggunakan kendaraan karena kondisi jalan yang rusak parah. Sejumlah warga desa Kopeang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat bergotong royong menandu seorang warga yang sakit menuju puskesmas terdekat. Oteng 60 tahun tidak bisa dibawa menggunakan kendaraan karena kondisi jalan yang rusak parah. Selain jalan yang berlumpur dan licin, warga juga harus menempuh jarak sejauh 21 km agar bisa mengakses pelayanan kesehatan dasar. Menurut keterangan warga, jalan menuju desa Kopeang sudah puluhan tahun tidak pernah dibenahi. Dan ini bukan pertama kalinya terjadi. Saya atas nama Muhammad Alri selaku masyarakat desa Kopeang berharap kepada pemerintah daerah maupun pusat agar ada perhatian perbaikan jalan ke desa kami, di mana bertahun-tahun kami telah melalui jalanan yang sangat memprihatinkan ini. Selain mempermudah akses kesehatan, perbaikan jalan juga bisa meningkatkan roda perekonomian warga desa Kopeang. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Freddy, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, petugas rescue pemadam kebakaran sektor Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu dini hari berhasil mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 3,5 meter dari permukiman warga. Ular tersebut pertama kali dilihat oleh sejumlah warga yang tengah melakukan aktivitas ronda namun tak berani menangkapnya. Dengan sangat berhati-hati, petugas rescue pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 3,5 meter di Jalan TB Simatupang, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari. Tak membutuhkan waktu lama, ular tersebut dapat ditangkap oleh petugas pemadam kebakaran menggunakan alat pencapit. Ular berukuran cukup besar ini pertama kali dilihat oleh sejumlah warga yang tengah melakukan aktivitas ronda. Namun warga tak berani menangkapnya hingga akhirnya meminta bantuan petugas rescue pemadam kebakaran sektor Ciracas. Pada pemadam Ciracas atas responnya bahwa
Kami di sini sudah melapor dan segera datang kemari. Terima kasih banyak. Semoga tetap jaya pemadam kebakaran. Dalam proses evakuasi, 3 personel rescue pemadam kebakaran dilengkapi sejumlah alat dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Antrian panjang sejak subuh terjadi saat pengambilan PIN seleksi penerimaan murid baru SPMB di Surabaya, Jawa Timur. Antrian terjadi diduga karena kepanikan orang tua murid yang khawatir tidak mendapatkan nomor antrian di sekolah favorit. Sebuah video yang menunjukkan antrian panjang calon murid beserta orang tua mereka di SMA Negeri 8 Surabaya viral di media sosial. Antrian tersebut terjadi pada subuh, di mana sebagian pengantri bahkan membawa payung dan juga mengenakan mantel hujan akibat gerimis. Antrian ini pemirsa diketahui merupakan bagian dari pengambilan PIN dan proses validasi data seleksi penerimaan murid baru SPMB SMA SMK Negeri 2025. Pengambilan PIN dijadwalkan berakhir pada 13 Juni 2025, sementara validasi data akan berakhir 14 Juni 2025. Sesuai petunjuk teknis SPMB, pengambilan PIN dapat dilakukan secara online. Namun untuk validasi data, calon murid wajib datang ke salah satu dari 10 sekolah terdekat. Ya, pemirsa, pasca alami gangguan pada server pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB, saat ini sistem sudah kembali normal. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memastikan penerimaan siswa di Jawa Barat kembali normal. Setelah 3 hari alami gangguan pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB, saat ini sistem sudah kembali normal. Gangguan karena adanya sinkronisasi antara aplikasi dengan server yang disimpan oleh Diskominfo Jawa Barat. Akibatnya sistem SPMB di seluruh SMA dan SMK negeri di Jawa Barat tidak dapat diakses hingga banyak orang tua siswa yang mengeluh. Sebelumnya, pada pelaksanaan hari pertama hingga hari ketiga SPMB, server Dinas Pendidikan mengalami server down. Hal ini membuat para orang tua tidak dapat mendaftarkan anaknya ke sekolah akibat gangguan server. Kemarin itu kita sebenarnya udah uji coba 2 kali. Kemarin itu ada sinkronisasi lah ya antara aplikasi dengan server yang disimpan di Diskominfo. Dia ada harmonisasi yang waktu itu diuji coba. Kalau diuji kan nggak real trial. Kan orang langsung yang ini jadi itu aja. Tapi alhamdulillah bisa diatasi dan sekarang udah berjalan dengan lancar di semua tempat. Saya udah pantau di. Sementara itu pemirsa, 4 SMP negeri di Bandung diduga melakukan praktik jual beli bangku di sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2025. Jika terbukti, maka baik guru maupun orang tua calon siswa bisa dikenakan sanksi pidana. Pemerintah Kota Bandung kini lakukan investigasi terkait 4 sekolah menengah pertama yang diduga lakukan praktik jual beli bangku di sistem penerimaan murid baru SPMB 2025 dengan memanggil perwakilan sekolah. Diketahui nilai transaksi jual beli bangku dalam sistem penerimaan murid baru berkisar antara 5 hingga 8 juta rupiah per bangku siswa. Mencuat adanya dugaan pungli karena ditemukan adanya perbedaan antara jumlah kelas di brosur. Jika di brosur tertulis 7 kelas, tetapi fakta di lapangan tersedia hingga 11 kelas. Satgas Justisi Perda yang kemarin baru dibentuk untuk dilakukan pencegahan. Karena pada dasarnya memang ini kan indikasi ya. Kalau saya kan lebih senangnya saya galak di depan ini sebelum kejadian, saya cegah dulu semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi kejadian yang sebenarnya gitu. Tidak ada penambahan? Ya, tidak ada penambahan nanti hasil penyidikan. Jadi bulan segi nih hasilnya tadi berapa nominalan dan berapa sekolah kalau sekolah yang lagi diselidiki kan ada 4 sekolah SMP negeri, kemudian nilainya antara 5 sampai 8 juta rupiah. Masyarakat pun diimbau waspada terhadap modus penipuan dari oknum yang mengaku sebagai orang dalam yang mengiming-imingi bisa membantu masuk sekolah dengan syarat memberikan sejumlah uang. Jika terbukti, para pelaku, baik pihak sekolah maupun orang tua calon siswa bisa dikenakan sanksi pidana. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Vinkran, iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan jika 4 pulau yang disengketakan merupakan milik Aceh. Hal ini disampaikan usai menggelar rapat tertutup bersama DPR RI, DPD RI, serta DPR Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf bersama anggota DPR RI, DPD RI, serta anggota DPR Aceh mengadakan pertemuan tertutup pasca SK Menteri Dalam Negeri yang memasukkan 4 pulau milik Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Singkil ke wilayah Sumatera Utara. Rapat yang berlangsung selama 2 jam menyepakati ke 4 pulau yang sedang disengketakan di Kabupaten Aceh Singkil tetap dipertahankan dan berada di bawah pemerintahan daerah Provinsi Aceh. Kewajiban kita, wajib kita Usai rapat tertutup, pemerintah daerah Provinsi Aceh akan menyusun langkah-langkah dan sikap resmi yang akan disampaikan dalam pertemuan dengan Mendagri pada 18 Juni mendatang. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dinilai telah mengeluarkan kebijakan membuat masyarakat Aceh gaduh. Anggota DPD RI asal Aceh Sudirman mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera memecat Mendagri Tito Karnavian. Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2025 mengenai penyerahan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil kepada Provinsi Sumatera Utara kini telah memunculkan kegaduhan, terutama bagi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara. Bagi masyarakat Aceh, secara historis, sosiologis, politis, 4 pulau tersebut telah menjadi miliknya pemerintah Aceh sejak dulu. Namun keputusan dari Mendagri telah mengusik rasa aman dan damai yang selama ini terbangun di Aceh pasca konflik. Senator asal Aceh Sudirman mendesak Presiden Prabowo untuk segera memecat Mendagri karena keputusannya dinilai dapat memantik benih-benih konflik baru antara warga Aceh dengan Sumut. Keputusan menteri itu bukan harga mati. Dan itu masih bisa di-breakdown kembali dengan upaya apa? Menjamin kondisi yang kondusif, keamanan, kenyamanan. Sehingga tidak muncul kontradiksi, tidak muncul polemik macam-macam begini yang dilakukan oleh ulah menterinya. Bukan untuk membuat polemik. Jadi gampang sebenarnya masalah itu kalau Presiden mau menutup ini. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun menyatakan pemerintah terbuka menerima gugatan hukum terkait penetapan batas wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Nah, namun kemudian mungkin ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima, ya. Kita paham lah. Ini kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi, ya. Atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara secara hukum. Betul misalnya, ya, kita juga nggak keberatan. Kita juga tidak ada kepentingan personal. 4 pulau yang menjadi rebutan tersebut yaitu Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Kecil, serta Mangkil Besar. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sengketa rebutan 4 pulau, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution siap duduk bersama dengan Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri. Bobi pun membantah ada minyak dan gas bumi di 4 pulau yang diperebutkan. Empat pulau di Provinsi Aceh yang kini masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara menjadi polemik. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut siap duduk bersama dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Terkait isu soal adanya minyak dan gas di 4 pulau, Bobi menyatakan belum ada data soal itu. Namun ia melihat ada potensi besar di sektor pariwisata. Kalau untuk masalah milik siapa itu pulau, mohon maafnya, mau
kami bahas dari pagi sampai pagi lagi pun sebenarnya nggak ada solusinya. Makanya saya sampaikan di situ, ya kalau kita mau bahas, ayo sama-sama. Kami terbuka kalau memang hal itu mau diulang kembali pembahasannya ke pemilihan, kami terbuka. Cuma kalau bilang Sumut harus menyerahkan, nggak ada wewenang kami menyerahkan. Kan kita lihat pertama dari sektor pariwisata pasti bagus. Untuk yang lain tentunya pasti harus ada data yang menunjang ya, apakah ada katanya ada minyak, ada gas. Kalau data itu saya nggak pegang. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan 4 pulau yang ditetapkan Kemendagri masuk wilayah Sumatera Utara masuk ke dalam kewenangan Aceh. Ia mengaku memiliki sejumlah bukti atas klaimnya tersebut. Kami punya pulau itu sebenarnya itu kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Sejak dulu kala itu memang hak Aceh, punya haknya Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul Aceh di segi apa saja, di segi geografi, di segi sejarah, di segi perbatasan itu memang hak. Ini tidak perlu diminta apalagi. Oh, itu saja. Sebelumnya 4 pulau yang menjadi rebutan antar Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Pada 25 April 2025, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apakah tanggapan terbaru dari Pemprov Sumatera Utara serta masyarakat setempat terkait polemik perebutan 4 pulau ini, pemirsa. Sudah terhubung bersama kami jurnalis iNews ada Ahmad Ridwan Nasution langsung dari depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Selamat siang rekan Ahmad. Siang, Pram dan juga pemirsa. Baik, rekan Ahmad, hasil rapat Pemprov Aceh kemarin akan tetap mempertahankan 4 pulaunya. Lalu apa tanggapan terbaru dari Pemprov Sumatera Utara yang Anda dapatkan hari ini? Ya, Pram, saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution belum menanggapi secara resmi terkait hasil rapat dari pemerintah Provinsi Aceh yang akan mempertahankan status 4 pulau yang masuk ke wilayah Sumatera Utara. Pram. Apa saja yang telah dilakukan Pemprov Sumatera Utara terkait kasus ini? Ya, Pram, dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution telah menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri agar permasalahan ini dibahas bersama di Kementerian Dalam Negeri untuk bagaimana mendapatkan hasil yang terbaik. Namun Bobi Nasution bersikeras tidak akan melepas pulau ini secara cuma-cuma dikarenakan ini merupakan keputusan dari Menteri Dalam Negeri. Dan beberapa waktu lalu pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan statement jika penyerahan pulau ini masuk ke wilayah Sumatera Utara sejak tahun 2022, bukan pada saat pemerintahan Bobi menjadi gubernur. Pram. Oke, kalau sejauh ini rekan Ahmad, bagaimanakah jalannya proses koordinasi antara pemerintah Sumatera Utara dan juga pemerintah Aceh? Beberapa waktu lalu Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sudah membuka komunikasi dengan mendatangi langsung Gubernur Aceh Muzakir Manaf di kediamannya di Banda Aceh bersama dengan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang merupakan wilayahnya berbatasan langsung dengan 4 pulau yang sedang diperebutkan. Namun pada saat pertemuan tersebut Muzakir Manaf terlihat hanya sebentar mendampingi Bobi dengan dikarenakan ada kegiatan lanjutan di daerah Melaboh. Pram. Oke Ahmad, ini Pemprov Aceh mengaku memiliki bukti kalau 4 pulau tersebut miliknya. Apakah sikap Pemprov Sumut sejauh ini terbuka untuk mempertimbangkan bukti-bukti tersebut? Bobi Nasution sendiri menyebut jika pemerintah provinsi siap untuk jika wilayah ini dikaji ulang di kementerian. Namun Bobi meskipun banyak desakan dan dorongan untuk melepas pulau ini, Bobi tidak mau melepasnya dengan begitu saja, Pram.
Polemik mengenai Pulau Aceh di Caplok, Sumatera Utara ini cukup ramai sekali diperbincangkan. Lalu reaksi masyarakat Sumatera Utara sendiri hingga hari ini seperti apa, Rekan Ahmad? Ya, Pram, sejauh ini masyarakat Sumatera Utara tidak begitu banyak berkomentar ya terkait pulau ini, baik di media sosial maupun di pembahasan-pembahasan lainnya, dikarenakan Sumatera Utara sendiri juga sudah banyak memiliki pulau-pulau yang bisa dikatakan masih belum terurus. Namun jika di media sosial sendiri yang ramai masyarakat Aceh sendiri, masyarakat Sumutnya tidak begitu banyak membahas dan berkomentar, Pram. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Ahmad Nasution langsung dari Medan, Sumatera Utara. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala menanggapi polemik 4 pulau di Aceh Singkil yang oleh Mendagri diputuskan masuk dalam wilayah Sumatera Utara. JK menegaskan pendirian Provinsi Aceh diatur oleh undang-undang sehingga sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara tidak bisa diganti dengan keputusan Menteri. JK pun menegaskan sengketa terkait 4 pulau tidak boleh berlarut-larut agar tidak menimbulkan konflik baru. Dibentuk dengan Undang-Undang 24 tahun 1965. Maka termasuk Aceh Singkil itu bagian daripada Aceh dan itu mengklaim bahwa pulau itu pulau yang ada di Aceh Singkil, bahwa dia dekat dengan Sumatera Utara itu ada saja banyak kasus-kasus seperti itu. Tapi yang penting kita lihat bukan hanya tentang kedekatannya atau jaraknya pula itu, tapi juga harus dilihat dari sejarahnya, kemudian juga harga diri orang-orang di pulau di Aceh, dan juga kebiasaan-kebiasaan lama tentang pulau itu. Harus dilihat bukan hanya jaraknya, karena selama ini yang kita baca justru hanya karena jarak. Ya, sekali lagi pendirian Provinsi Aceh sebagai provinsi dengan otonomi khusus itu dengan Undang-Undang 24. Jadi kalau secara umum termasuk pulau yang diklaim oleh Aceh itu Singkil bagian dari Aceh. Jadi tentu dari segi sistem hukum undang-undang lebih tinggi dibanding Kepmen, kan? Jadi agak sulit tentu itu dirubah dengan Kepmen, karena yang mendirikan Aceh itu undang-undang. Barangkali Anda sudah berkomunikasi dengan Mendagri soal ini seperti apa, Pak? Iya, saya berkomunikasi dengan beliau dan saya yakin maksudnya baik. Tapi di lain pihak Aceh menganggap itu bahwa pusat tidak lagi nanti kurang dipercaya lagi. Sulit bagi kita semua yang sudah bekerja baik dengan teman-teman untuk kedamaian di Aceh, nanti lagi timbul masalah baru. Jadi, dan samping itu sejarah ada diulas di sejarah sejak dulu. Itu memang pula itu masuk ke Aceh. Ya, pemirsa, cegah gesekan di masyarakat terkait sengketa 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil, anggota Komisi 3 DPR RI asal Aceh, Nasir Jamil, mendesak Presiden Prabowo membatalkan keputusan Mendagri. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memindahkan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil ke Provinsi Sumatera Utara terus menuai kontroversi. Masyarakat Aceh menilai pemindahan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, serta Mangkir Besar dilakukan dengan sangat gegabah tanpa memperhitungkan potensi konflik yang akan terjadi. Untuk mengantisipasi konflik yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara, anggota DPR RI dari Aceh, Nasir Jamil pun meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Mendagri segera membatalkan SK pemindahan 4 pulau tersebut. Kami bersama anggota DPD RI
dan juga teman-teman DPR RI sedang mengusahakan sekuat tenaga agar 4 pulau itu kembali lagi ke Aceh, karena kami meyakini bahwa surat atau keputusan Mendagri itu bukan harga mati. Dia bisa direview dan mudah-mudahan Presiden Prabowo Subianto bisa meninjau dan mengingatkan Mendagri soal keputusannya itu. Kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, menyambut hari ulang tahun ke-498 Jakarta, tema besar Jakarta Global dan Budaya diangkat sebagai semangat baru untuk menegaskan posisi Jakarta sebagai kota maju, inovatif dan kaya budaya. Salah satu rangkaian acara yang paling dinanti adalah Pesta Rakyat Jakarta yang digelar di Lapangan Banteng. Pesta Rakyat Jakarta digelar untuk seluruh warga Jakarta dan pengunjung dari berbagai penjuru. Bagi pecinta kuliner, Pesta Rakyat di Lapangan Banteng adalah surga makanan yang wajib dikunjungi. Beragam makanan khas Betawi seperti kerak telur, soto Betawi, asinan hingga jajanan tradisional hadir memanjakan lidah pengunjung. Selain Pesta Rakyat di Lapangan Banteng, rangkaian Hari Ulang Tahun Jakarta tahun ini dipenuhi berbagai acara seru sepanjang Juni hingga Juli 2025. Mulai dari festival seni, pameran, konser musik hingga bazar. Ya, untuk mengetahui bagaimana keseruan di acara Pesta Rakyat Jakarta di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, kita bergabung bersama rekan Indra Setiabudi di sana. Selamat siang, Indra. Bagaimana suasana Pesta Rakyat Jakarta saat ini? Baik, selamat siang Syafa dan juga pemirsa, kami informasikan situasi terkini di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, yang mana pada hari ini merupakan hari kedua perayaan Pesta Rakyat Jakarta jelang perayaan HUT Jakarta yang ke-498 yang akan jatuh setiap pada tanggal 22 Juni. Adapun sini Syafa dan juga pemirsa, pada tahun ini sangat menarik sekali. Di sini banyak menyajikan berbagai macam ratusan UMKM dan banyak makanan Nusantara yang berada di sini. Ada risol, ada kebab dan lain-lain sebagainya, juga ada bakwan dan lain sebagainya. Dan yang pasti memang di sini selain kuliner Nusantara, di sini juga nantinya juga akan ada pagelaran seni budaya, pesta ataupun ondel-ondel, perayaan ataupun seni budaya tari-tarian ini akan diadakan dari pagi hingga malam hari ini. Syafa dan juga pemirsa, perlu tahu juga di tengah lapangan Banteng, Jakarta Pusat, nanti juga akan ada sejumlah perayaan ataupun konser yang akan menampilkan sejumlah band ataupun musik tradisional yang akan menampilkan sejumlah musisi nasional maupun juga lokal untuk meramaikan jelang perayaan HUT Jakarta. Anda bisa saksikan di sini saat ini makanan lokal ini sangat masih diminati oleh masyarakat di momen atau perayaan Pesta Rakyat, dan memang makanan ini tuh selalu ditunggu-tunggu oleh rakyat masyarakat Jakarta khusus dan Jabodetabek. Dan memang sifatnya pada perayaan Pesta Rakyat ini, Syafa dan juga pemirsa, tidak hanya warga Jakarta saja, melainkan juga warga Jabodetabek ataupun dibuka untuk umum untuk merayakan Pesta Rakyat Jakarta. Dan kami akan mengajak Anda, ini ada salah satu makanan yang juga ditunggu-tunggu masyarakat setiap ada kegiatan di Jakarta ataupun momentum ulang tahun Jakarta ke-498 ini. Juga sampai saya sudah ada kerak telur yang mana ini masih diminati, cukup ikonik. Dari masa ke masa kerak telur menjadi salah satu ikon dari Jakarta di setiap momentum kebesaran Jakarta ataupun ulang tahun. Ini kerak telur selalu menjadi makanan favorit bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Dan dapat kami informasikan juga Syafa dan juga pemirsa, nantinya memang perlu diketahui ramainya ataupun masyarakat sini lebih cenderung masih melakukan kegiatan lari pagi ataupun berolahraga. Namun dipastikan pada sore hari ini musik sudah akan digelar dan nanti akan menampilkan sejumlah musisi lokal, dan ada berbagai musisi juga nasional juga akan meramaikan Pesta Rakyat 2025 kali ini, yang mana perlu diketahui juga Pesta Rakyat Jakarta untuk jelang perayaan HUT Jakarta ke-498 ini perayaan ini akan dilakukan
sejak kemarin tepat tanggal 12 hingga esok hari 15 Juni 2020. Dan bagi Anda yang masih bingung untuk menghabiskan waktu luang di momen weekend, tempat perayaan atau pesta rakyat Jakarta ini perlu Anda kunjungi, di mana sih banyak sekali UMKM maupun juga tempat bermain anak yang pasti ramah lingkungan untuk keluarga Anda. Demikian Syafa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setia Budi langsung dari lapangan Banteng, Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, heboh seorang kader Partai Solidaritas Indonesia menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah memenuhi syarat menjadi nabi. Cuitan Dedi Nur Palaka di laman media sosial X-nya menjadi viral. Cuitan ini mendapat retweet mencapai sekitar 2.900 dan balasan 1.200 komentar. Namun mayoritas pembahasan bernada kontra karena cuitan kader PSI dinilai tidak masuk akal. Terkait hal ini, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta masyarakat bersikap rasional. Terakhir itu Nabi Muhammad SAW kalau ada pemikiran seperti itu, mikir yang rasional aja lah, ya. Sementara itu, setelah cuitannya membuat heboh, kader PSI Dedi Nur Palaka menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf melalui media sosial X. Dedi menyebut pernyataan Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi merupakan pernyataan pribadi dan tidak mewakili sikap resmi Partai Solidaritas Indonesia. Selain itu, DPW PSI Bali juga telah memberi teguran internal sebagai bentuk tanggung jawab organisasi terhadap sensitivitas publik dan keragaman pandangan masyarakat. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat suara soal dirinya yang dikaitkan dengan nama kapal Tongkang dan Takbot yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi santai bahkan senang jika ada kapal yang ditulis namanya dan menjadi miliknya. Presiden ke-7 Republik Indonesia menanggapi santai soal keterkaitan dirinya dengan kapal Tongkang dan Takbot yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi mengaku tidak merasa terganggu dengan munculnya isu tersebut. Menurutnya tulisan serupa juga banyak muncul di truk dan kendaraan lainnya. Meski demikian, dirinya meminta agar tulisan-tulisan tersebut tidak dibelokkan artinya atau bahkan dipelintir untuk tujuan yang tidak baik. Ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya, ya senang banget saya, alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi, oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi? Ada pesawat, moga-moga ada pesawat ditulis. Ada tulisannya JKW, miliknya Pak Jokowi lagi. Kaya raya lah saya. Nah, ya berarti kan sudah ada klarifikasi, ngapain ditanyakan? Merasa nggak sih Pak? Apakah dibandingkan dengan kalimat JKW? Oh banyak kok, tulisan di truk juga banyak, saya lihat ada di bus juga ada. Biasa aja lah, biasa. Tapi harus jangan dibelokkan, jangan dipelintir, dia nggak baik. Presiden ke-7 Jokowi juga menegaskan pihak pemilik sudah memberikan pernyataan sehingga tidak perlu diributkan lagi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan untuk menjaga kekayaan alam Indonesia. Jajaran menterinya pun siap menjatuhkan sanksi pidana bagi perusahaan tambang yang melanggar aturan. Raja Ampat menjadi sorotan masyarakat, bukan karena keindahannya, tetapi pertambangan yang ditemukan di sejumlah pulau di Papua. Presiden Prabowo tak segan mengakui Indonesia tidak berani tegas dan disiplin dalam menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Prabowo di acara International Conference of Infrastructure. Kekurangan Indonesia adalah kita
kurang tegas, kurang berani, kurang disiplin, kurang keras menjaga kekayaan kita. Jajaran Menteri Presiden Prabowo langsung menengok lokasi tambang. Tak hanya itu, 4 perusahaan tambang yang kedapatan melanggar aturan dicabut izinnya. Keempat perusahaan ini juga diperiksa untuk mendalami adanya dugaan tindak pidana dalam pertambangan. Tambang nikel ada instruksi khusus nggak Pak terhadap anggota di lapangan Pak? Yang jelas anggota kita saat ini bersama dengan kementerian terkait sudah melaksanakan pendalaman. Terima kasih. Artinya melakukan penyelidikan ya Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kapolri. Siapa? Raja Ampat dikenal dengan keindahan laut dan pemandangan alamnya. Raja Ampat merupakan tempat bagi keanekaragaman terumbu karang terbesar di dunia. UNESCO pun mengakui Raja Ampat sebagai situs geopark. Keberadaan tambang dinilai mengancam ekosistem laut dan potensi pariwisata yang kelak bisa merugikan masyarakat setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keduanya saling menanyakan kabar dan membahas perkembangan terkini di kedua negara. Momen Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan Presiden Donald Trump diunggah lewat akun Instagram pribadi Prabowo dan Sekretariat Kabinet RI. Perbincangan berlangsung selama 15 menit. Keduanya sepakat meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat, serta menegaskan dukungan terhadap upaya menjaga stabilitas dan perdamaian global. Ya, sebelumnya Prabowo Subianto dan Donald Trump juga sempat melakukan panggilan telepon pada 11 November 2024 usai Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Dalam kesempatan tersebut, keduanya saling memuji satu sama lain. Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like... Thank you so much. If possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Sir, Really amazing. And your English is so good. Yes, sir, I've been... Very good, the English. I've been to... all my training is American, sir. That's great. We had a great election in the U.S. We had a great election. It's amazing what happened. We had tremendous success. The most successful in over 100 years, they say, and that's a great honor. So it gives me a very big mandate to do things properly. And of course, we were all shocked when they tried to assassinate you, but we are very happy that the Almighty protected you, sir. Yes, I got very lucky. I just happened to be in the right place in the right direction. Otherwise, I wouldn't be talking to you right now. I got quite lucky, actually. Yes, sir. And somebody was protecting me, I guess. Yeah. It's, how are you doing? Everything good? Yes, sir. Everything good? Yes, sir. And I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him again. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible. The job that you're doing is incredible. Thank you, sir. You're such a respected. You're a very respected person. Sir. And I give you credit for that. It's not easy. Thank you, sir. It's not easy. I'll try to call on you at your convenience, sir, if it's possible. Yes, sir. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Thank you, sir. And you call anytime you want. It's my great honor to talk to you, and
I'll see you soon. I look forward to please send to your people, to the people of Indonesia, my regards. That I have great respect for them and for you, okay? Thank you, sir. Thank you, sir, Mr. President. Thank you, sir. Once again, congratulations. Thank you very much, and we'll talk to you soon. Take care of yourself. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you. Pemirsa, proyek Giant Seawall terus dikembangkan oleh pemerintah. Rencananya pembiayaan program ini akan menggunakan APBN dan anggaran daerah Kota Jakarta. Kondisi utara Jakarta yang terus terkena abrasi setiap tahunnya membuat pemerintah berbenah. Proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall pun segera dibangun. Tak hanya itu, tim satuan tugas dibentuk untuk mengawal pembangunan proyek raksasa ini. Pada akhir Februari lalu, kami membentuk semacam satuan tugas Giant Seawall Pantura Jawa untuk mengkonsolidasikan perencanaan dan mengawal pelaksanaan perlindungan pesisir. Bukan sekedar dinding, tetapi sistem adaptif untuk menghadapi krisis iklim dan banjir rob, menjaga ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir. Arahan Bapak Presiden tersebut bukan hanya merupakan respons teknis, tapi sebuah keputusan yang berani untuk menyelamatkan masa depan jutaan rakyat di pesisir utara Jawa. Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan komitmennya untuk membangun Giant Seawall. Dalam acara International Conference on Infrastructure, Prabowo sempat mencari Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk membahas pendanaan proyek raksasa ini. Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung. Alhamdulillah. Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang, DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar, katakanlah 8 tahun, berarti 1 miliar dolar 1 tahun. Giant Seawall atau tanggul laut raksasa adalah struktur besar yang dibangun di sepanjang garis pantai yang memisahkan daratan dan laut. Tujuannya adalah untuk mencegah erosi dan kerusakan akibat gelombang. Pembangunan proyek ini diprediksi memakan waktu minimal 8 tahun. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, sebanyak 392 jemaah haji kloter 2 Debarkasi Makassar tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Kedatangan para jemaah disambut haru, apalagi ada satu jemaah haji tertua yang berusia 102 tahun tiba dalam kondisi sehat. Dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia, sebanyak 392 jemaah haji kloter 2 asal Kabupaten Pindrang dan Kota Makassar tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Namun, kedatangan ratusan jemaah ini menarik perhatian lantaran terdapat seorang jemaah haji tertua asal Sulawesi Selatan. Sulaiman Rote Bagulu, berusia 102 tahun, tiba di tanah air dalam keadaan sehat setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Sulaiman diketahui merupakan seorang petani asal Kabupaten Pindrang, menjadi simbol semangat dan keteguhan dalam menjalankan ibadah di usia senja. Tanam pun lancar di makanan jadi tinggi umur berapa kali setinggi 4 kali. Buat kemarin anda pernah naik kursi roda. Apa yang lempar jumrah itu kita syarat-syarat yang punya kemenakan karena punya kereta dan jangan kita ngelepar karena banyak sekali nanti di situ nenjak orang. Nah, itu aja tidak pergi kalau lainnya sudah sama. Jalan itu lagi. Jalan. Setibanya di bandara, para jemaah diarahkan menuju asrama Haji Sudiang Debarkasi Makassar menggunakan bus khusus. Dari total 393 jemaah, satu orang jemaah asal Kabupaten Pindrang, Sapo Panisi Lili, dilaporkan wafat di Tanah Suci saat tengah melaksanakan ibadah haji. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Ya, di tengah perjalanan ibadah haji, jutaan jemaah dari berbagai penjuru dunia rela antre berjam-jam demi mengunjungi Taman Surga Raudah. Di tempat suci yang ada dalam kawasan Masjid Nabawi Madinah itu terdapat makam Nabi Muhammad serta 2 sahabatnya. Di tengah kemegahan Masjid Nabawi Madinah, Arab Saudi, yang memeluk ribuan jemaah dari berbagai penjuru dunia, terdapat sebuah tempat suci bagi umat muslim. Raudhah, sebuah area di antara rumah Nabi Muhammad SAW dan mimbar tempat beliau berdakwah. Dalam keterbatasan areanya, terkandung keluasan makna yang tak terukur. Raudhah, yang berarti taman surga, tak pernah sepi. Jemaah menunggu dengan sabar untuk sekedar menjejakkan kaki di atas hamparan karpet khasnya. Ada yang menangis dalam doa panjang, ada pula yang hanya duduk diam tenggelam dalam kekusukan. Bagi sebagian orang, masuk Raudhah adalah puncak dari seluruh perjalanan di Madinah. Usai puas bermunajat, bergeser sedikit ke balik kisi-kisi emas yang dihiasi kaligrafi indah, terbujur jasad manusia yang paling sempurna di dunia, Nabi Muhammad SAW, bersama 2 sahabatnya, yakni Abu Bakar dan Umar, yang juga dimakamkan di sini. Kini pengaturan masuk Raudhah dibuat lebih tertib dengan reservasi sistem digital. Namun bagi jemaah haji Indonesia, pengaturan masuk Raudhah telah disiapkan panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi dengan surat izin berupa tasreh. Alhamdulillah akhirnya Allah kasih kesempatan bagi saya bisa bermudahnya di Raudhah dan bisa berziarah ke makam Rasulullah. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini memasuki hari terakhir pameran industri pertahanan Indo Defense Expo and Forum 2025. Selain perusahaan luar negeri, banyak perusahaan Indonesia yang memiliki produk-produk berkualitas yang dapat dilihat oleh masyarakat umum di hari terakhir. Hari terakhir pameran industri pertahanan Indo Defense Expo and Forum 2025 yang diikuti sebanyak 1.180 peserta dari 42 negara sahabat. Selain perusahaan dari luar negeri, ada pula salah satunya yang berasal dari Indonesia, yakni ada The Frontier, salah satu yang mempelopori kendaraan besar yang dapat mendeteksi drone dan beberapa produk industri pertahanan lainnya. Selain The Frontier, ada pula dari PT Industri Ketahanan Nasional yang turut memproduksi mobil perang untuk menambah kekuatan pertahanan TNI Angkatan Darat Indonesia. Ya, untuk melihat suasana terkini di gelaran Indo Defense 2025, kita bergabung bersama Henry Aprila di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Selamat siang Henry, apa saja yang menarik yang bisa ditemukan di hari kedua pameran Indo Defense hari ini? Syafa, kalau di hari terakhir ini banyak sekali yang menarik. Tadi kami sempat keliling-keliling dan ternyata di salah satu booth ini ada yang menarik, yakni di The Frontier. Ini menunjukkan salah satu alutsista yang memiliki kecanggihan dengan mendeteksi sinyal-sinyal drone seperti itu. Dan memang di samping kami saat ini juru kamera kami Sadu Santo akan menunjukkan di mana memang untuk visual teknologi seperti ini, dan kemudian memang kecanggihan-kecanggihan lainnya nanti juga kami akan tunjukkan bagaimana teknologi yang cukup keren dan juga canggih ini merupakan produk pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia. Bahkan ini juga merupakan karya anak bangsa. Nah, di samping kanan saya ini merupakan salah satu alutsista yang dimiliki. Ini merupakan juga karya anak bangsa yang tentunya ini juga merupakan alat ataupun merupakan bentuk dari produk industri pertahanan Indonesia yang nantinya juga akan digunakan pada saat melakukan perang ataupun pertahanan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian untuk mengetahui bagaimana penjelasannya, kemudian detailnya seperti apa, kita coba berbincang sedikit dengan Vice President ataupun VP dari The Frontier Indonesia, yakni Bapak Romi Kristianto. Halo Bapak, selamat siang. Halo siang Mas. Nah, Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, dijelaskan dulu Pak, ini bentuknya seperti apa dan alat-alat canggihnya seperti apa? Kita ada
EOD, ada GSM Cellular Jammer untuk EOD yang biasa digunakan untuk pengawalan VIP, pencegahan bom juga pencegahan penyadapan, kemudian juga ada anti-drone untuk medium range, dilengkapi dengan kamera hingga 15 km, juga heat seeker. Kemudian ini adalah fix portable anti-drone untuk ditempatkan di atas gedung ataupun off-fit yang ada di Indonesia. Jaraknya kurang lebih sekitar 8 kilometeran untuk radius, jadi total 16. Kemudian adalah versi portable. Kalau mas-mas sudah keliling di pameran ini mungkin hanya punya kami yang produksi anak bangsa bisa menunjukkan versi digital. Jadi operator itu gampang untuk mengetahui kapasitas baterai, kemudian baterainya juga bisa di knockdown untuk operasi jangka panjang. Kemudian di konsol ini sendiri, Mas, ini ada beberapa konsol yang mungkin bisa lebih jelas ya, dijelaskan sama teknisi kami. TKDN dari produk ini untuk software 96%, kemudian untuk material sampai 60%. Anak-anak bangsa, teknisinya juga bukan dari luar ya, tapi benar-benar dari anak-anak Indonesia sendiri. Silakan Hanifah, coba Hanifah dijelaskan. Bapak, sebelumnya terima kasih, kita coba jalan-jalan dikit ya Pak ya. Siap. Oke Bapak, nih dengan salah satu teknisi Mbak siapa kalau boleh tahu Mbak? Hanifah. Mbak Hanifah, ini boleh dijelaskan dari sih kira-kira teknologi kecanggihan apa saja yang ada di mobil ini Pak? Oke, jadi di sistem ini kita ada 3 software kami buat sendiri. Yang pertama ini ada kamera deteksi drone. Ini sudah dilengkapi dengan AI, jadi bisa untuk mendeteksi jenis drone dan juga jaraknya. Untuk jarak pandang si kameranya sendiri dia itu 15 km. Selain itu kita juga ada software yang kita bangun sendiri juga. Ini ada untuk pemetaan kendaraan udara. Selain itu ini kita juga ada sama-sama untuk mendeteksi drone, namun ini menggunakan sinyal radio frekuensi. Seperti itu Kak. Oke, berarti cukup canggih ya Mbak. Ini tadi ditunjukkan berarti alat-alat untuk pendeteksi drone ya. Memang untuk alat-alat pengamanan seperti itu ya Mbak ya. Oke baik Mbak, terima kasih, kita coba jalan-jalan lagi ya. Nah, ini kita akan sedikit tunjukkan oleh juru kamera kami. Kita sedikit berjalan. Tadi juga sempat ditunjukkan ini merupakan alat pendeteksi drone juga ya Pak. Ini salah satu pendeteksi drone yang memang fleksibel dan juga bisa dibawa kemana-mana. Coba kita jalan-jalan sedikit. Kira-kira ada apa saja di acara ini ataupun agenda Indo Defense 2024. Ini ada juga beberapa alat-alat lain yang memang ditunjukkan. Bahkan juga tidak hanya teknologi saja, namun juga ada pakaian-pakaian untuk pengamanan. Bahkan juga alat-alat tembak. Seperti itu alat-alat pengamanan maksud kami yang juga ditunjukkan di Indo Defense 2024. Ini di hari terakhir, tentunya ini dibuka untuk umum. Kami lihat juga di sekitaran kami ini di booth ini juga ramai sekali oleh para pengunjung yang tentunya juga dapat menikmati dan juga dapat melihat pameran Indo Defense 2024 yang menunjukkan berbagai macam teknologi. Bahkan juga di sini juga diikuti oleh 1.180 peserta yang juga diikuti dari 42 negara sahabat Indonesia. Ini di samping kami tadi sudah dijelaskan alat ataupun alutsista yang memang digunakan untuk pengamanan tamu VIP. Ini cukup teknologinya cukup canggih, bahkan kalau kami keliling juga hanya di salah satu booth saja atau beberapa booth saja yang menunjukkan kendaraan dengan jenis alutsista untuk mendeteksi drone, karena tadi juga dijelaskan jaraknya cukup jauh untuk mendeteksi drone dan tentunya ini menjadi satu pengamanan dan juga alat ataupun produksi industri pertahanan yang juga dapat dihasilkan oleh karya anak bangsa yang tentunya kita sebagai warga Indonesia, Lista, maksud kami Syafa, cukup bangga sekali bagaimana bentuk-bentuk ataupun hasil karya anak bangsa yang dapat kita lihat. Karena tidak hanya di salah satu booth ini saja, beberapa booth lainnya juga menunjukkan bahwa hasil karya anak bangsa dari 42 negara sahabat juga ditunjukkan bagaimana kecanggihan dan juga kecerdikan anak bangsa yang berkolaborasi dengan 42 negara yang juga diikuti oleh 1.180 peserta yang bahkan kami lihat pun ini kalau untuk di hari terakhir dibuka untuk umum dari pukul 10 sampai dengan pukul 19.00 atau tandanya pukul 7 malam yang di mana peserta masyarakat maksud kami ini dapat membayar tiket sebesar Rp50.000 untuk bisa menikmati dan melihat bagaimana besarnya ataupun kecanggihan-kecanggihan yang ada di Indo Defense 2024. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Henry Aprila langsung dari G-Expo Kemayoran Jakarta dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, gelandang Tijani Reinders tercatat sebagai pemain keturunan Indonesia ketiga yang bergabung dengan Manchester City. Kehadiran Reinders menambah pemain berdarah Nusantara yang pernah membela klub raksasa Premier League tersebut. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www
www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual murni alami seperti air mineral yang terjamin alami dan kemurniannya. Saya Syafaati Suryo pamit undur diri, selamat beraktivitas, selamat siang dan sampai jumpa. Penampilan impresif Tijani Reinders bersama AC Milan membuat Pep Guardiola kepincut merekrutnya. Terlebih Manchester City baru kehilangan gelandang legendaris mereka, Kevin De Bruyne. Pemain keturunan Indonesia yang kini menjadi andalan timnas Belanda ditransfer dengan harga 46 juta pound sterling atau setara 1,3 triliun rupiah. Tijani merupakan pemain ketiga keturunan Indonesia yang bermain di Manchester City. Darah Nusantara berasal dari sang ibunda, Angelina Leka Tompesi, asal Maluku. Sementara sang ayah, Tijani, Martin Reinders, mantan pesepak bola Belanda. Uniknya, Tijani memiliki seorang adik, Eleanor Reinders, yang memilih membela timnas Indonesia. Sebelumnya Manchester City memiliki pemain keturunan Indonesia asal Maluku lainnya, yakni Nigel De Jong, pernah menjadi andalan lini tengah City pada 2009 hingga 2012.